Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan saya Mereda Ikhwani. Kali ini pada mata kuliah pembelajaran pendidikan fikih. Nah, mata kuliah ini diampu oleh ibu dosen kita yaitu ibu dosen Amelia Rabbani Azra MPD. Nah, teman-teman kali ini saya akan menyajikan sebuah materi dengan tema evaluasi pembelajaran fikih dan cara menyusunnya secara objektif. Nah, teman-teman kita mulai dari latar belakang terlebih dahulu. Evaluasi pembelajaran fikih adalah proses untuk mengukur sejauh mana peserta didik memahami, menguasai, dan mampu mengamalkan materi fikih yang telah dipelajari. Evaluasi ini penting agar guru mengetahui efektivitas proses pembelajaran yang menentukan langkah-langkah perbaikan ke depan. Nah, sebenarnya tidak hanya pada mata pembelajaran fikih, namun di semua mata pelajaran itu harus ada evaluasi. Nah, baik teman-teman, kita masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu bentuk evaluasi pembelajaran fikih. Nah, di sini saya sudah menyajikan beberapa bentuk evaluasi pembelajaran fikih. Kita lihat dulu yang pertama yaitu evaluasi kognitif. Nah, bentuknya itu ada dua yaitu tertulis atau tertulis dan lisan. Nah, pada evaluasi tertulis biasanya itu berupa pilihan ganda, isian, benar, salah, dan uraian. Nah, pada evaluasi lisan itu berupa tanya jawab di kelas, hafalan, dalil-dalil fikih, dan sebagainya. Nah, itu tadi secara kognitif ya. Nah, kita lanjut pada evaluasi afektif atau sikap. Observasi terhadap sikap siswa dalam menghormati aturan-aturan fikih seperti kesungguhan beribadah atau respon terhadap nilai-nilai keislaman. Nah, tentu ini kita sebagai guru ini sudah bisa ya melihat sejauh mana siswa kita ini melakukan kesungguhan dalam ibadah apalagi sesuai dengan materi yang sudah kita sampaikan. Kemudian ada penilaian diri atau self assessment atau teman sejawat. Istilahnya dengan peer assessment terhadap sikap keagamaan. Nah, ya, itu tadi sangat berkaitan sekali ya dengan sikap. Baik, kita lanjut pada evaluasi selanjutnya yaitu evaluasi psikomotorik atau keterampilan. Nah, ini biasanya berupa praktik ibadah. Jadi biasanya ada wudhu, sholat, tayamum, atau penyelenggaraan jenazah dan lain-lain. Nah, penilaian ini dilakukan melalui lembar observasi atau rubrik penilaian keterampilan. Nah, mengingat rubrik penilaian, kita lanjut ya pada cara menyusun evaluasi secara objektif. Nah, ya kita harus menyusun evaluasi itu secara objektif ya teman-teman. Yang pertama yaitu kita harus menentukan tujuan pembelajaran berupa kompetensi dasar dan indikator. Nah, misalnya siswa ini misalnya ini misal dari kompetensi dasar dan indikator yaitu siswa dapat menjelaskan rukun sholat atau siswa mampu mempraktikkan wudhu dengan benar. Nah, baik, kita lanjut ya. Ya. Yang kedua yaitu menyusun kisi-kisi soal. Jadi kisi-kisi membantu menjaga kesesuaian antara soal dan tujuan. Nah, di sini saya sudah menyajikan bentuk format yang sederhana ya tentunya, yaitu bisa sama-sama kita lihat di situ ada kompetensi. Kompetensinya yaitu ada rukun sholat, materinya sholat, indikatornya menyebutkan rukun sholat, kemudian ada bentuk soalnya adalah uraian, nomor soalnya adalah yang pertama. Nah, ini sebagai contoh format pada menyusun kisi-kisi soal. Baik, boleh kita lanjutkan lagi, yaitu dengan menggunakan beragam bentuk evaluasi. Jadi memang kita harus bisa
mengkombinasikan tes tertulis, praktik, dan observasi. Jadi tidak hanya menggunakan satu saja gitu, seperti tertulis saja gitu ya. Apalagi pada mata pembelajaran fikih yang pastinya itu sangat relevan sekali ya dengan praktik begitu ya teman-teman. Kemudian ada yang kedua yaitu membantu. Jadi ini tuh membantu. Jadi kombinasi ini tuh adalah bisa membantu menghindari bias atau menangkap aspek pembelajaran yang beragam gitu. Lanjut, yang selanjutnya yaitu adalah gunakan rubrik penilaian, terutama untuk aspek praktik dan sikap. Nah, contoh rubrik untuk, nah biasanya ini biasanya itu ya pada penilaian praktik ya. Nah, kita bisa lihat di situ sudah ada contohnya berupa yang pertama itu ada misalnya langkah. Jadi nanti ya, ininya adalah niat, kemudian skornya benar, misalnya mendapat 3 skor, skornya 3 berarti dengan capaiannya benar, yaitu capaiannya adalah dilafalkan dengan benar. Kemudian kalau skornya 2 adalah ragu, dia masih ragu-ragu gitu. Kemudian kalau skornya 1 itu biasanya salah. Ya, jadi itu ya teman-teman. Kita lanjutkan lagi pada nah, kita lanjutkan lagi cara menyusunnya ya, cara menyusun penilaian secara objektif itu selanjutnya itu adalah buat soal yang valid dan reliable. Itu valid yaitu sesuai dengan materi yang diajarkan, jadi tidak menimbulkan keraguan ataupun absurd gitu ya. Kemudian ada reliable, soal menghasilkan hasil yang konsisten dan konsisten bila diulang. Lanjut yaitu adalah gunakan penilaian berbasis fakta. Hindari penilaian subjektif atau berdasarkan kesukaan. Jadi harus dihindari sekali penilaian secara subjektif itu ya, atau kecenderungan kita terhadap siswanya kah gitu kan. Nah, kemudian gunakan bukti nyata dari hasil kerja siswa. Gitu ya, teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sajikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.